Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar. Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia, tetap datang dengan gagah perkasa, tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah, ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan, Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah, Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui Robmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet, mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak, perhatikan rakyatmu. Ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, yang muslim ya, menjalankan ibadah puasa, semoga bisa 30 hari full ya. Dan tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua. Tapi jangan lupa bersedekah ya kepada kaum duhafa, kaum miskin, termasuk kiri-kiri seperti saya. Walaupun dengan cara subscribe dan like ya. Ya. Oke bosku, langsung aja kita lanjut ya. Sebentar mata saya pedes. Oke kawan, bismillahirrahmanirrahim ya. Kali ini tema kita langsung aja kita mengkritisi dan juga kita memantau perkembangan masalah peradilan yang ada di Indonesia ya, yang dimana Pak Prabowo ya gimana ya, kelihatannya juga kayak tidak mengenakan untuk rakyat Banten ya. Dan di sini temanya yaitu rakyat Banten menjerit ya saat Pak Presiden Prabowo mengundang atau menerima Ahwan dan Antoni Salim ke istana ya. Nah, itu rakyat Banten agak nggak enak pikirannya kan. Banyak praduga yang tidak benar gitu ya. Jadi juga bingung juga ini masyarakat Banten ya. Sedangkan Ahwan Antoni Salim itu adalah salah satu daripada 9 naga yang dimana dia telah menjajah Banten ya, menjadi PIK dan PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 dan yang pertama ya, yang dimana Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 itu dimasukkan dalam proyek strategis nasional atau PSN ya, tapi isinya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan orang luar sana saya nggak tahu ya. Yang jelas di dalamnya itu ada naga. Bahkan di PIK 2 itu sudah ada Iron Dome ya, Iron Dome yang kayak di Ukraina itu ya, Ukraina ya, kayak di Israel ya, yang bisa untuk menangkal rudal ya, Iron Dome itu sudah ada di PIK 2. Sedangkan di Jakarta aja belum ada. Sudah sangat canggih sekali dan tidak ada Pancasila di PIK 2, tapi yang ada naga ya, yang ada naga gitu ya. Jadi rakyat Banten menjerit ya saat Presiden Prabowo terima Ahwan dan Antoni Salim ke istana ya. Di tengah penderitaan rakyat Banten akibat proyek ambisius atau Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2, sebuah pemandangan kontras yang terjadi di Istana Negara ya, demikian. Jadi pertemuan ini menimbulkan tanda tanya ya, banyak rakyat Banten yang bertanya-tanya ya, ada apakah gerangan ya di kalangan masyarakat ya, terutama warga Banten yang terdampak proyek reklamasi tersebut, perampasan tanah tersebut, penindasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh itu orang-orang yang diundang oleh Pak Prabowo itu ya, beberapa 9 naga ya, tapi yang datang cuma 8 naga kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi karena keterbatasan pikiran saya yang sudah tua, makanya di like dan subscribe bosku ya. Jadi demikian ya. Apakah ini pertanda restu bagi kepentingan oligarki atas nama pembangunan ya, atas nama pembangunan ya. Jadi ataukah ini hanya pertemuan bisnis yang tidak
akan mengubah nasib rakyat kecil. Disitulah ya. Jadi PIK 2 digadang-gadang sebagai kawasan elit ya, dengan fasilitas mewah yang setara dengan kota-kota metropolitan di dunia ya. Tapi penghuninya bukan rakyat miskin yang ada di Indonesia, penghuninya orang-orang tertentu dan khusus ya. Oke, kita lanjut. Dari Aliansi Rakyat Menggugat ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, kepada para advokat yang begitu ikhlas membela negara tanpa dibayar spesial pun. Mereka datang dengan biaya sendiri, dengan keikhlasan sendiri untuk membela bangsa ini. Pak Prabowo, tolong Pak, Bapak sebagai Presiden, Bapak mempunyai kuasa penuh untuk memanggil para koruptor, Pak, memanggil para pengkhianat bangsa. Saya yakin Bapak akan menolong bangsa ini. Saya yakin Bapak pasti akan menolong rakyat ini, Pak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah beberapa kali kami ke pengadilan. Satu orang pun yang bernama Agon, yang bernama Antoni Salim, yang bernama Jokowi tidak menghargai sama sekali persidangan ini, Pak. Kami dan advokat staf, para pengacara semua di sini begitu ikhlasnya membela negara, begitu ikhlasnya membela perjuangan rakyat Indonesia yang tertindas. Bayangin Pak, dari Sabang sampai Merauke, mereka oligarki rakus sudah menguasai bangsa ini, sudah menguasai pantai-pantai Indonesia. Mereka membangun kuil-kuil, mereka membangun naga-naga yang sangat besar. Kami ini Garuda, Pak, bukan naga. Kami Garuda, bukan naga. Tolong Pak Prabowo, gunakan kuasa Bapak sebagai Presiden untuk membersihkan semua para koruptor, membersihkan para bandit-bandit yang ada di Indonesia. Kami ikhlas dunia akhirat. Kalau umpamanya rakyat Banten sudah merdeka, rakyat Indonesia sudah merdeka, kami ikhlas Pak untuk berdiam tidak bersuara. Tapi kami tidak bisa diam, Pak. Kami tidak bisa diam melihat kezaliman yang ada, Pak. Tolong Pak Prabowo yang terhormat, Bapak seorang prajurit, Bapak seorang jenderal, Bapak dulu berjanji jiwa raga Bapak untuk rakyat Indonesia. Tadi kawan kami, sahabat kami, saudara kami, Ibu Kurnia, setelah bicara di depan, mereka tangannya dingin, Pak. Dia dalam keadaan sakit, datang kemari untuk membela rakyat, untuk membela bangsa yang tertindas. Jangan diam, Pak. Jangan biarkan rakyat ini terzalimi. Jangan biarkan rakyat ini menderita. Indonesia kaya raya, Pak. Indonesia tidak butuh dunia, tetapi dunia yang butuh Indonesia. Dunia yang butuh Indonesia, Pak, dengan sumber daya alamnya. Semua dirampok, dirampas. Nikel dirampas, semua dirampas. Emas dirampas. Minyak pun dioplos semuanya, Pak. Ribuan triliun. Laut dipagari. Semuanya, Pak. Rakyat Banten, rakyat Indonesia menderita, Pak. Untuk makan aja mereka susah. Apalagi untuk pendidikan, untuk mereka menjadi orang yang hebat, dengan IQ yang hebat, dengan IQ yang tinggi, dengan nutrisi yang bagus. Tapi sampai saat ini, Pak, tolong turun, Pak. Undanglah kami, Pak. Undang kami ke tempat Bapak atau ke tempat-tempat yang Bapak akan kunjungi, di mana kami tahu penderitaan rakyat selama ini yang tertindas. Kami hanya minta tolong, tidak minta apa-apa, Pak. Hanya minta tolong, bahagiakanlah bangsa ini, Pak. Bahagiakanlah rakyat Indonesia. Bahagiakanlah seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan Indonesia ini dijarah oleh asing dan asing. Kami ini Garuda, Pak. Kami ini Garuda, bukan naga. Terima kasih banyak, Pak Prabowo. Salam hormat kami, Pak. Untuk Bapak, semoga Bapak diberikan hidayah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini. Bapak dilimpahkan rahmat dan rezekinya, diberikan kebahagiaan dalam keberkahan untuk memimpin bangsa negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Di sini Aliansi Rakyat Banten ya, Aliansi Rakyat Pencari Keadilan, apa itu namanya? Saya juga lupa ya, karena sudah tua. Jadi pelupa, harap dimaklumi ya. Jadi tolong like dan subscribe-nya ya, biar nggak jadi pelupa gitu. Jadi Aliansi Rakyat Banten Menggugat ya, itu menasehati ya, dengan darurat sekali menasehati kepada Pak Prabowo supaya insaf, supaya sadar, supaya didoakan supaya cepat dapat hidayah. Dan semoga Pak Prabowo menepati apa yang telah omongkan waktu kampanye, yaitu hidupnya hanya dihibahkan untuk rakyat ya. Hidupnya, sekali lagi, hidupnya hanya dihibahkan untuk rakyat, hanya untuk kepentingan rakyat ya. Bukan untuk kepentingan oligarki ya, bukan untuk kepentingan asing dan asing. Makanya karena sedikit ada sesuatu yang tidak mengenakkan rakyat Banten, yaitu 8 naga itu dipanggil ke istana untuk berembuk apa, rakyat Banten juga nggak tahu, masih bertanya-tanya. Makanya Pak Prabowo diingatkan dan didoakan oleh emak-emak ya yang ada di Banten, supaya Pak Prabowo lekas mendapat hidayah,
lekas tobat, lekas insaf, dan kembali ke kodratnya, kembali ke pemikiran waktu kampanye, yaitu hidupnya hanya untuk rakyat. Ya, sekali lagi, hidupnya hanya untuk rakyat. Dan lambang negara Indonesia adalah Pancasila, NKRI harga mati, ya, NKRI harga mati, bukan naga, ya, sekali lagi, bukan naga, tapi Pancasila. Oke, langsung aja kita simak. Semangat emak-emak yang tidak dibayar, ya, beliau seorang pengacara, tidak dibayar sepeser pun, tapi beliau bersatu padu, bersatu kuat, dan menggugat para oligarki untuk memperkarakan, ya, karena oligarki jelas salah, ya, karena telah merampas dan menindas rakyat, ya, dan juga membuat laut dikapling-kapling, disertifikatkan menjadi tanah. Itu nggak beres, ya. Oke, langsung kita gas, emak-emak. Pancasila ini hukum bukanlah panglima, akan tetapi politiklah yang menjadi panglima. Kita melihat beberapa hari yang lalu Presiden memanggil 9 naga tersebut, ya, hanya 8, yang satu entah kemana begitu, dan mereka patuh untuk mendatangi Presiden. Tentu ini terjadi karena ada kepentingan yang teramat sangat, ya kan, di antara kedua belah pihak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh koordinator kami tadi, begitu hukum memanggil, meminta mereka untuk hadir di persidangan, ya, tentunya yang dimaksud adalah 2 daripada tergugat tersebut, yaitu Antoni Salim dan Aguan, itu tidak hadir. Mereka anggap remeh dan mereka wakilkan dengan orang seakan-akan ini dagelan semata. Ketika Presiden memanggil 8 orang tersebut yang tentunya menguasai puncak-puncak ekonomi itu, kami kadang ingin bertanya, kapan engkau memanggil kami? Siap. Sang pencari keadilan, betul? Betul. Kami siap datang. Kami siap datang, tapi jawabannya apakah ada willingness dari Presiden? Nampaknya bukan berburuk sangka, ya, sampai hari ini jauh panggang dari api, ya. Pagar laut yang tadinya digembar-gemborkan dan kita berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul 30, sekian kilometer itu dicabut, dan yang mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu, yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya, dan hari ini tak berbunyi lagi, ya, tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut, ya. Kami terus berusaha percaya bahwa Presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandiuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan, ya. Memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah, ya. Lalu kami mengatakan, tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang, ya? Kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya berapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? Pik 2 ini, ya, Pik 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan, Bapak, cobalah turun ke lapangan, ya. Turun, Pak, sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR, ya. Kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam, penerimaan pajak menurun sampai 41%, Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masyuk dengan beliau? Orang ini terindikasi, bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya, Presiden 2 periode dengan ijazah palsu, ya. Oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus mempertahankan hubungan yang sangat rapuh ini, ya. Kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan, ya. Seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan.
remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka, serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik, dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK ya, Arief Hidayat pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia. Tetap datang dengan gagah perkasa. Tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah, ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan, Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah, Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui Robmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet, mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak, perhatikan rakyatmu, ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hal tersebut. Lain hal, saya tambahkan sedikit bahwa pada hari ini sesungguhnya kami telah melaksanakan sidang dengan agenda seharusnya perbaikan gugatan, baik dari sisi nama-nama daripada kuasa hukum maupun alamat daripada si tergugat satu yang sangat ngetop itu, yaitu Aguan. Ya, nah itu belum terjadi karena minggu lalu terjadi prahara yang sangat luar biasa menghebohkan ya oleh kuasa hukum daripada penggugat yang luar biasa, memang menguasai jagat maya itu. Ya, nah baru hari ini bisa dilaksanakan. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 tidak akan ada aktivitas dikarenakan kita cuti bersama ya. Berarti kegiatan akan kembali berlangsung di sekitar tanggal 14 ya. Replik, duplik, kemudian apabila ada eksepsi akan ada pembuktian, kemudian dibantah kembali dengan bukti daripada pihak penggugat dan seterusnya. Itulah yang bakal terjadi. Kami kembali ingin memesankan persidangan ini hanya akan fair jika 3 syarat Anda penuhi. Pertama, jangan coba-coba kuasai hakimnya, jangan kontrol hakimnya, jangan coba-coba iming-iming, apalagi diancam-ancam. Bukan zamannya ya, dan kami tidak akan menerima hal tersebut. Yang kedua, jangan ada upaya untuk memendang atau menyingkirkan salah satu hanya untuk memenangkan yang lainnya, hanya karena kekuatan uang. Jangan coba-coba. Dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya, karena aturan sudah ada. Lex semper debit remedium. Ya, hukum itu adalah obat. Obat ya obat, turuti, patuhi dan taati. Kecuali hukum itu tidak lagi bagus dan harus dirubah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam bulan yang baik ini, kami sampaikan pesan cinta ini dengan kesungguhan dari hati kami. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi tidak akan datang 2 kali, Pak. Masa itu akan sampai, engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Rabbmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!